Mantan pemain naturalisasi berbicara belak-belakan soal alasan menolak membela timnas Indonesia, bukan karena tak cocok sama pelatih. Timnas Indonesia era STY menjadi awal mula masifnya program naturalisasi di Sukatimnas. Dengan kombinasi pemain keturunan Indonesia, Belanda, dan pemain lokal, sejumlah prestasi ditorehkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Bahkan kini setelah tak menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia dan diteruskan oleh suksesornya, Patrick Kluivert di skuad Garuda berpeluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Saat ini, setidaknya ada 19 pemain diaspora yang sudah disebut bersama timnas Indonesia dipercaya sebagai kapten adalah JICES. Meski baru saja kalah dari Jepang, timnas Indonesia masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dan kembali akan berjuang di babak playoff atau putaran keempat. Di samping itu, pemain naturalisasi asal Nigeria, Greg Nwokolo yang pernah membela beberapa klub top liga yang juga ada di Indonesia, liga-liga tersebut yang sudah ada, yaitu dari Greg Nwokolo. Lebih lanjut, bahkan pada zamannya itu dia disebut sebagai pemain termahal dan kerap bergaya hidup mewah. Ternyata hal itu menjadi masalah bagi para pemain lain, sampai Greg itu berimbas membuat menolak untuk panggilan membela timnas. Aku pernah nggak mau dipanggil ke timnas Indonesia karena mereka bilang kalau kamu datang timnas, kamu selalu bawa mobil mewah. Katanya pemain lain tidak nyaman, jadi saya berkata kepada pelatih saat itu, kalau begitu jangan panggil. Kata Greg Nwokolo memberikan pernyataannya tentang alasan yang sebenarnya terjadi. Kalau begitu jangan panggil, karena aku akan bawa. Ini hasil kerja keras aku nggak maling, aku nggak rugikan orang lain, nggak mencuri, ujarnya. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut tentunya melakukan tugasnya, juga pelatih timnas Indonesia saat itu, ia tetap dipanggil dan melakukan tugas sebagai pemain depan yang mencetak gol untuk Indonesia. Aku dipanggil akhirnya dan aku mencetak gol. Aku berkata ini adalah pekerjaanku, jelas Greg Nwokolo. Kalian panggil aku hasilkan cetak gol atau kasih asis. Di luar itu apa yang kalian lihat itu nggak penting, pungkasnya. Bintang timnas Indonesia, JICES, makin dekat menuju gerbang Serie A. Bek tengah milik Venezia FC itu dikabarkan menjadi target utama Udinese untuk mengisi lubang besar di lini belakang mereka jelang musim 2025-2026. Udinese tengah bersiap kehilangan dua bek andalan mereka, Jaka Bijol dan Omar Solet. Nama Bijol jadi yang paling santer disebut bakal hengkang, dengan AC Milan dan Leeds United menunjukkan ketertarikan serius. Tak ingin kecolokan, manajemen Udinese bergerak cepat. Dua nama mencuat sebagai calon pengganti, JICES dan Przemysl Wisniewski. Namun menurut laporan media lokal Mashugro Veneto, ICES dinilai sebagai sosok yang paling ideal. Ya, di antara keduanya, ICES adalah penerus ideal bagi Bijol, terutama karena masa lalunya sebagai gelandang mirip dengan Bijol yang berasal dari Slovenia. Gaya bermain keduanya pun serupa. Untuk merekrut salah satu dari kedua bek tersebut, Udinese tersebut harus merogoh kocek hingga 25 juta euro atau sekitar 470 miliar rupiah. Jika pilihan jatuh pada ICES, maka sang pemain timnas Indonesia berpotensi memecahkan rekor transfer scoop. Sebagai catatan, rekor transfer termahal Udinese saat ini masih dipegang oleh Ronaldo Mandragora yang dibeli seharga 347 miliar rupiah. JICES sejatinya masih terikat kontrak dengan Venezia FC hingga Juni 2027. Namun situasi berubah setelah Venezia resmi terdegradasi ke Serie B. Jika ingin tetap tampil di kasta tertinggi Liga Italia, bergabung ke Udinese jadi opsi paling logis bagi sang pemain. Apakah JICES akan menjadi pemain kapten Indonesia pertama yang memecahkan rekor transfer klub Serie A? Patut untuk kita nantikan. Asa bonek untuk melihat Marcelino Ferdinand kembali berkostum hijau-hijau Persebaya Surabaya semakin terbuka. Gelandang muda andalan timnas Indonesia itu dikabarkan akan dipinjamkan oleh klub Inggris Oxford United setelah minim kontribusi di musim 2024-2025. Kabar tersebut pertama kali diberitakan oleh media lokal Inggris Oxford Mail yang menyebut Marcelino dan rekan setimnya Aidan Elliott Wheeler sedang dipertimbangkan untuk dipinjamkan ke klub lain demi mendapat menit bermain lebih banyak. Menit bermain pinjaman
mungkin dicari untuk Marcelino Ferdinand dan Aiden Elliot Wheeler yang berusia 18 tahun, tulis Oxford Mail. Musim lalu, Marcelino Ferdinand hanya mencatatkan 2 penampilan bersama Oxford United dengan total waktu bermain tak lebih dari 14 menit. Fakta ini cukup mengejutkan mengingat ekspektasi tinggi publik Indonesia saat sang gelandang muda resmi bergabung dengan klub IVL League One tersebut. Harapan Marcel bersinar di Eropa harus berhadapan dengan realitas persaingan sengit di tim utama. Namun di balik kabar peminjaman ini terselip peluang besar bagi Persebaya Surabaya. Marcelino bisa saja pulang ke klub yang membesarkan namanya. Sebagai produk akademi internal Persebaya, Marcel tentu masih menyimpan kedekatan emosional dengan Green Force dan para supporternya bonek. Apalagi selama membela Persebaya dari 2021 hingga awal 2023, ia tampil dalam 34 laga dengan torehan 7 gol dan 9 assist. Statistik impresif untuk pemain seusianya. Penampilan gemilangnya itu sempat membuat Marcelino jadi idola baru di Stadion Gelora Bung Tomo, hingga akhirnya ia memilih hijrah ke Eropa pada pertengahan musim 2022-2023 demi mengejar mimpi. Persebaya sendiri kala itu dengan terbuka melepas sang pemain sebagai bentuk dukungan terhadap karir internasionalnya tersebut, tentunya. Kini setelah 1,5 tahun di luar negeri, opsi kembali ke Persebaya bisa menjadi momen pulangkan anak hilang yang dinantikan publik Surabaya. Menariknya, nama-nama pilar lama Persebaya seperti Hernando Ari, Koko Ari, Bruno Moreira, dan Rahmat Irianto juga dirumorkan akan kembali berseragam Green Force musim depan. Jika Marcelino turut kembali, maka Persebaya bisa membangun kembali fondasi kuat tim seperti era 2021-2022 dengan harmoni antara pemain muda potensial dan pengalaman skuad. Meski tidak mendapat banyak menit bermain di level klub, Marcelino tetap menunjukkan performa luar biasa bersama timnas Indonesia. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi saat Garuda menaklukkan Arab Saudi 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 19 November 2024 lalu. Marcelino menjadi otak serangan Indonesia dan memegang peran vital dalam membawa tim melaju ke ronde keempat. Konsistensi Marcel bersama timnas menjadi bukti bahwa kualitasnya tetap terjaga meski jarang tampil reguler di klub. Dengan Piala Presiden 2025 yang akan digelar dalam waktu dekat dan Liga 1 musim 2025-2026 yang menjanjikan persaingan lebih ketat, memulangkan Marcel bisa menjadi langkah strategis Persebaya. Apalagi Persebaya disebut tengah membidik gelar juara dan membangun skuad yang kompetitif sejak pramusim. Kini semua mata tertuju pada langkah manajemen Green Force. Akankah mereka bergerak cepat untuk meminjam kembali Marcelino Ferdinand? Ataukah pemain muda ini akan melanjutkan petualangan di klub yang lain?